ta'ala billah. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam hikmah yang ke 24 dari kitab Al-Hikam, qala radhiyallahu anhu, idza idda'at nafsuka, jika ada hawa nafsu pada dirimu mengaku annaha, sesungguhnya itu nafsu, pengakuan, la tufarriqu baina wujudi syai' wa adamihi, tidak bisa membedakan antara adanya sesuatu dan membedakan antara tidak adanya itu sesuatu. Fala tagna, jangan kamu merasa cukup dengan pengakuan tersebut. Jadi nafsu yang ada di dalam diri kita ini dari kemarin malam tiga hikmah secara berturut-turut Imam Al-Haddad menjelaskan tentang bahayanya pengakuan, satu pengakuan. Ya, jika ada orang yang mengaku gitulah, termasuk dikatakan ulama minal kabair, di antara dosa besar apa? Syahadatuz zur, saksian palsu. Nah, ini ngaku-ngaku maksudnya. Nabi itu sampai lagi duduk santai, sandar begitu, beliau menjelaskan di antara dosa-dosa besar syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan memberikan kesaksian palsu. Nah, sewaktu Nabi bilang kesaksian palsu ini, Nabi duduk. Ala syahadatuz zur, ala syahadatuz zur, ala syahadatuz zur. Hati-hati kata Nabi, jangan sampai ngasih kesaksian palsu, jangan sampai ngaku-ngaku. Apa di antara kesaksian palsu di antara ulama mengatakan kamu menggunakan atribut atau pakaian-pakaian yang mencerminkan sosok seseorang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Pakai jubah, pakai mama, pakai sorban. Kamu keluar dengan menggunakan atribut seperti itu sehingga orang menyangka dan menduga bahwasanya kamu orang alim. Karena orang itu melihat dengan pakaian yang kamu gunakan. Kamu memberikan kesaksian kepada orang yang menilai tadi palsu. Pengakuanmu itu dengan pakaian yang kamu gunakan, pakaian takwa, pakaian ulama, itu dinamakan memberi kesaksian palsu, pengakuan palsu. Pakaiannya bagus, karena pakaian orang-orang yang bertakwa ya memang seperti itu, tapi hatinya yang mengaku-ngaku. Orang ini bermasalah. Nah, seperti ini juga Imam Haddad menjelaskan dalam hikmah yang ke-24 ini, jika nafsu yang ada di dalam dirimu dia mengaku dengan mengatakan ada dan tidak ada sama saja saya. Nah, ini ngakuan diri di dalam nafsunya. Ada uang, nggak ada uang, kayak begini saya. Itu pengakuan dia.
ada rizki, nggak ada rizki, ada makan, nggak ada makan, nggak ada masalah. Ini kata pengakuan di dalam nafsunya dirinya. Jangan langsung dipercaya pengakuan itu. Sampai apa? Hatta takhtabiroha bil amrayni jami'an, sehingga kamu uji itu pengakuan yang ada di dalam dirimu tersebut secara bersamaan. Ada uang, dapat duit 10 juta. Nah, orang kan kadang-kadang kalau seandainya belum mendapatkan, merasakan sesuatu, ya ngaku-ngaku sudah gitu. Ada duit, kagak ada duit biasa aja nih. Iya, belum megang duit dia. Kasih 10 juta. Nah, sekarang kau megang. Sudah diterima, udah dapat, langsung habiskan. Keluarkan itu 10 juta, detik itu juga. Sedekahkan. Ya. Lihat bagaimana sekarang nafsumu. Kalau kamu dapat, kemudian kamu langsung habiskan saat itu, dan hatimu memang tidak bermasalah dengannya, maka pengakuanmu itu shadiq, betul-betul. Ya. Nanti kalau aneh ada rizki, nanti kalau aneh ada uang, aneh mau ini. Inti belum megang duit. Makanya itu kalimat nanti. Tapi ketika didatangkan, diberi itu, sekarang buktikan apa yang kamu bilang dulu. Nanti kalau ada, nanti kalau ini, nanti kalau itu, nanti dan ini dan itu. Sekarang buktikan. Ya, karena pengakuan yang pernah kau buat sebelumnya, untuk kamu membuktikan bahwasanya pengakuan tersebut betul-betul atau hanya pengakuan yang bohong belaka, sekarang ente buktikan bersama-sama, langsung sekaligus dua-duanya. Ya, sekaligus dua-duanya. Atau udah dikasih rizki, ada duit, anak alhamdulillah ada duit banyak di rekening anak, tapi ada nggak? Adanya seperti nggak ada, biasa aja sama. Iya, karena masih ente pegang. Sekarang keluarkan, besok ente habiskan di rekening ente. Kalau pengen melihat pengakuan di dalam nafsumu itu tadi jujur atau dusta, kata. Jadi tidak boleh langsung dipercaya pengakuan seperti itu. Karena orang yang memang dia punya hati itu mutmain, pengakuan nafsu yang ada di dalam dirinya itu tumaknina, artinya tenang, nafsunya diridhoi sama Allah, dia mampu membuktikan secara bersamaan. Karena Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf alaihi rahmatullah, itu beliau diundang ke satu acara di Jeddah, di Saudi. Selesai acara, beliau dikasih sama sahibul bait itu uang 1 tas. Uang 1 tas itu isinya kurang lebih 250.000 real Saudi. Ya. Mungkin mablag di masa beliau itu hampir mendekati kurang lebih 1 miliar. Si acara dipanggil sama satu orang hajat, punya hajat. Kemudian pas balik dikasih uang 1 tas sama muridnya yang mendampingi beliau. Kaget ini, banyak ini duit ini. Ceramah dikasih 1 miliar.
Ya bismillah. Biasanya beliau ini kalau dari selesai acara menuju ke tempat tinggal kediaman beliau di Jeddah itu balik untuk melangsungkan kegiatan yang lain. Tapi di hari itu beliau ta'akhir, terlambat ya, sampai malam baru nyampe di rumah beliau. Mana murid-muridnya pada nunggu gitu, khawatir kemana sang guru ini, kok sampai jam segini belum balik. Tahu kemana? Habiskan duit itu mencari orang fakir, orang miskin, orang yang punya hajat, orang terlilit hutang yang dia kenal dan yang beliau tidak kenal. Dapat hari itu 1 M, habis 1 M hari itu juga. Nah, kata shadiq, betul-betul antara yang diakui sama buktinya ada, bukan sebatas pengakuan. Kita juga begitu, ngaku cinta sama suami, ngaku cinta sama istri, sayang sama anak. Jangan bohongi itu pengakuanmu ya, bukan dimanjakan istri dan anaknya dengan perkara yang mubah, walaupun mubah dari urusan dunia, sekalipun itu mubah. Manusia itu kalau seandainya sudah terlalu dimanja dengan perkara mubah, dia akan tinggalkan yang sunnah tanpa disadari. Dia akan melakukan yang makruh. Kalau dia sudah terbiasa meninggalkan yang sunnah, dia akan tinggalkan yang fardu tanpa dia sadari. Nah, kita sudah jelaskan daripada hikmah yang sebelumnya tentang tingkatan hawa nafsu ya, sebagaimana yang diuraikan olehnya Imam Al-Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan lebih luasnya lagi untuk kalian mengkaji daripada kitab Ihya Ulumuddin atau terjemahan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 29, hikmah yang 25. Dalam kesempatan lain beliau berkata, laulal alamatu ladda'a kullu wahidin ma laysa indahu walakinna bil alamati wal amarati yufarriqu bainas sadiqu wal kadzabi. Artinya, andai kata tidak ada tanda-tanda, pasti setiap orang akan mengaku yang bukan miliknya. Namun dengan adanya tanda-tanda, maka setiap orang dapat membedakan mana yang jujur dan mana yang dusta dalam pengakuannya. Setiap pengakuan itu mesti harus ada alamat dari pengakuan yang diakuinya. Harus ada bukti, harus ada tanda-tanda daripada pengakuan. Kalau nggak ada tanda-tandanya, kalau nggak ada buktinya, bisa jadi itu milik orang, bukan milik dia. Pengakuan yang diakuinya itu mungkin saja punya orang. Kalau sekarang ini kan banyak aja orang, bisa saja siapapun ngaku-ngaku ya. Ente mau ngaku, contoh nih umpama, tiba-tiba ente ngaku-ngaku ini rumah ini ente punya, bisa enggak? Boleh, bisa, bisa saja. Ini rumah mana? Ngaku. Kalau yang punya bertanya, mana buktinya kau punya, mana sertifikatnya atas namamu, harus kasih lihat. Itu kendaraan aku punya. Atau itu jalan sama teman, atau lewat mobil mewah, itu mobil aneh punya. Ngaku-ngaku siapa? Nggak bisa semua, ya enggak.
Tapi di dalam pengakuan kita harus ada alamat, harus ada bukti, harus ada tanda-tandanya. Karena dengan itu tanda dan bukti, kalau tidak dengan itu tanda dan bukti, setiap orang dapat mengaku-ngaku. Tapi kalau ada itu tanda bukti, orang bisa membedakan. Oh, memang betul itu pengakuannya bisa diterima. Tandanya ada, dia sebutkan tanda, cirinya, alamatnya ada, sesuai dengan yang disebutkan. Berarti ini memang dia punya atau dia pemiliknya atas pengakuannya tadi. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengaku-ngaku cinta sama Allah tanpa ada bukti, tanpa ada alamat? Ada orang yang mengaku-ngaku cinta sama Nabi Muhammad, pengakuan silakan, siapapun bisa kok. Tapi tidak akan dibetulkan setiap pengakuan dari orang yang mengakui sesuatu kecuali harus dengan adanya bukti, tanda, dan alamat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari sempurna imannya itu, pernah beliau mengatakan seperti ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min nafsi min mali wa ahli illa nafsul lati baina jambai. Wahai Rasul, engkau adalah sosok manusia yang sangat aku cintai melebihi dari cintaku kepada keluargaku, anakku, istriku, hartaku, kecuali diriku sendiri. Kalau untuk diriku aku masih cinta sama diriku. Kalau untuk istri, anak, keluarga, harta semua itu tidak bisa mereka itu mengalahkan cintaku kepadamu. Tapi kalau untuk diriku masih sayang aku sama dia. Maka jawab Nabi saat beliau bilang begitu, langsung spontan pun Nabi mengatakan, la yatimmu imanuki ya Umar. Kalau begitu belum sempurna imanmu ya Umar. Hatta akuna ahab ilaika min malika min ahlika wa auladika wa malika wal nafsul lati baina jambaik, sehingga cintamu kepadaku itu melebihi daripada keluargamu, anak istrimu, harta bendamu, bahkan nyawa yang ada di dalam dirimu, baru kau punya iman sempurna. Mikirkah ketika saat itu Nabi spontan bilang begitu? Tidak ada mikir Umar bin Khattab, langsung Allah tanamkan iman yang sempurna, total, bil kulliyah, secara keseluruhan. Ya Rasulullah, al-an, detik ini juga habis Nabi ngomong itu langsung saat dijawab, disambut sama Umar bin Khattab, al-an, saat ini ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada hartaku, keluargaku, anak istriku, bahkan nyawa yang ada di dalam diriku. Langsung dijawab lagi spontan sama Nabi, al-an tamma iman, saat ini sempurna iman. Bukti itu memang tidak ngomong besok terus berkurang, berubah lagi begitu cintanya Umar kepada Rasul, tidak ada, sampai mati tidak berkurang, bahkan bertambah ya. Kata sahabat yang lain, kita ini kalau pengen menjadikan tolak ukur bagaimana kecintaan, pengakuan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada yang paling luar biasa di dalam kecintaan sosok manusia, makhluk ciptaan Allah kepada Allah dan Nabi Muhammad seperti mereka para sahabat.
ya, orang-orang yang ada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga dikatakan mereka menyaksikan seperti raja-raja di Kisra di Rom, ya, di bangsa Romawi itu, orang-orang menghormati raja mereka, tunduk dan lain sebagainya. Mereka itu bukan cinta, cuma sebatas pengakuan. Bisa jadi karena takut, tapi kalau cinta itu memang dari sanubari, dari hati. Tampilnya itu dari hati, bukan karena sesuatu. Ada orang cinta itu karena harta, karena takut, karena ini, akhirnya dia membuat satu pengakuan, padahal itu semua pembohong, dusta semua. Tapi kalau cinta sama Allah dan Nabi itu tidak bakal bisa dikatakan satu kedustaan selama itu memang ada dan keluar dari hati setiap orang yang mencintai. Nah, kita jadikan cerminan bagaimana mereka para sahabat di dalam pengakuan mereka itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tandanya ada. Tidak ada di situ cinta yang dinamakan dusta, pengakuan yang dusta, pengakuan yang tampil dari mereka para sahabat, laki-lakinya atau perempuan, semua sadik, betul-betul cinta yang jujur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga mereka di antara mereka mengatakan, demi Allah aku tidak pernah mendapatkan orang mengagungkan orang lain sebagaimana para sahabatnya Muhammad mengagungkan Muhammad. Raja-raja yang mereka pernah saksikan bagaimana mereka mengagungkan, nah sebagai sehebat para sahabat Muhammad mengagungkan Nabi mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah berwudu, mereka standby di dekat Nabi untuk ngambil cipratan air wudu, ya. Saking mereka itu betul-betul mengagungkan apa yang berasal dari sosok manusia paling mulia ini. Ya, mereka tidak mau air wudhu Nabi itu jatuh dan diambil sama bumi, sehingga bumi yang dapat. Akhirnya mereka itu dengan sebisa mungkin mengambil daripada bekas wudhu yang dilakukan atau yang menetes dari wudhunya Nabi. Kalau yang ini nggak dapat, ngambil dari yang dapat, kemudian diambil, diusapkan ke wajah mereka, di badan mereka, di anak mereka. Betul-betul semua yang lahir dari sosok Nabi kita Muhammad itu mereka agungkan, dan itu alamat, namanya tanda, bukan cuma sebatas pengakuan saja. Semua yang keluarnya dari Rasul, tidak ada bagi mereka para sahabat sebatas ucapan atau pengakuan belaka. Ada bukti dan tanda. Lihat bagaimana setelah Sulh Hudaybiyah, ya, tahun ke-7 dari Hijri, ya, tidak ada keadanya gencatan senjata selama 10 tahun antara Quraisy dan Muslimin, tidak boleh perang, nggak ada buka pedang, tutup sarung. Di situ Nabi Muhammad SAW mengutus beberapa utusan kepada pembesar-pembesar, raja-raja, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah, Islam, menyelamatkan mereka dengan risalah, tulisan. Satu sahabat diutus ke Kisra, Persia, namanya Abdullah bin Abi Hudzafah As-Sahmi, karena beliau lebih kenal Seluk Beluk. Tahu Seluk Beluk tuh apa namanya, ya, daerah Persia sana di Kisra. Dikasih surat sama rajanya, tidak mau dia menerima ajakan Nabi, tidak mau beriman kepada Nabi. Itu surat Nabi disobek-sobek, dibakar, karena menyembah api kan. Kemudian balik ke Madinah, dikabarkan kepada Rasul, kata Rasul, dia
menerima suratku dan menyobek-nyobek surat yang aku tulis. Ini tulisan Nabi, itulah. Dengan tangan Rasulullah, ada cap tangannya Nabi, apa stempelnya kenabian, cincinnya Nabi, disobek. Allah sobek-sobek dia punya kerajaan. Tidak ada Kisra setelah ini, ya? Tidak ada Kisra setelah ini, kata Nabi. Dan itu terbukti. Terbuktinya apa? Di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab runtuh Kisra, jatuh ke tangan Muslim, dan banyak harta ghanimah daripada Kisra Persia jatuh ke kaum muslimin. Kemudian salah satu sahabat ini, karena dia tidak mengagungkan, ini tidak, baru surat aja dihina gitu, tidak ngerti cara mengagungkan surat yang dibuat oleh Nabi. Diutus ke Habasyah, ke Najasyi, ya, Ashamah. Nama raja Najasyi itu Ashamah bin Abjar, atau raja terkenal, Raja Habasyah Najasyi. Yang diutus Amr, sahabat Amr Ad-Damri, bawa apa Habasyah sekarang ini, dulu Ethiopia namanya, sekarang ini apa namanya, Somalia, ya. Negara Somalia bagian timur Afrika. Ada Habasyah, hijrah pertama kaum muslimin dari Mekah yang dipimpin oleh sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Bahwa ini surat Nabi mengajak rajanya dan penduduknya, rakyatnya untuk beriman pada Allah. Tapi sebetulnya Raja Najasyi ini sudah masuk Islam, cuma tertutupi, tidak ada yang tahu. Ya, di tangan Ja'far bin Abi Thalib saat itu. Nah, waktu dikasih ini surat oleh Amr bin Ad-Damri, dibaca surat tersebut, dilihat, padahal dia udah Islam nih, ya, belum tahu. Dipinta suratnya, diambil, dibaca, manggut bil isyarah, ya, apa yang dibawa dan tertulis di dalam surat ini adalah ucapan yang hak. Kemudian digulung, dibungkus pakai kain sutra dari emas. Najasyi ini Nasrani, ini Najasyi ini kan Nasrani. Kemudian dia dari singgah sana, tempat duduknya, tempat duduk raja dari emas nih, dia berdiri, dia duduk di lantai bawah. Itu surat Nabi, simpan nama dia, kabarkan ke Rasulullah. Apa balasan Nabi? Dia mengagungkan, dia memuliakan surat yang aku sampaikan. Selama surat itu ada di tangannya, maka kerajaannya aman di dalam lindungan Allah. Nah, beda dengan Kisra. Lihat bagaimana dia, memang mereka itu mengagungkan, ya, bukan pengakuan, sebatas pengakuan. Kalau memang mereka mengagungkan betul-betul, mereka para sahabat itu cerminan untuk kita umat sekarang dan setelahnya. Ya, di dalam pengagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu keluar dari kamar khususnya Najasyi, kebetulan di saat itu ada Amr bin As, kental sama Raja Najasyi, akrab. Hijrah pertama para sahabat, dia berupaya untuk menggagalkan, tapi dilindungi. Nah, Nabi sendiri mengatakan, termasuk bumi yang aman di Habasyah, hijrahlah kalian. Saat gentingnya mereka para sahabat disiksa di kota Mekah, apalagi yang lemah-lemahnya itu kan, hanya mereka. Ya, pas lihat, ini utusan Muhammad ini datang ke Najasyi, keluar dari kamarnya, ada apa ini suatu, tak pinta aja lah sama Najasyi biar dia serahkan sama anak-anak, bakalan bunuh.
Nunggu waktu yang pas, dilihat wajahnya si Raja Habasyah ini ceria. Amr bin As ini akrab, sahib kental, ya, di antara salah satu Quraisy. Lalu bertanya, wahai raja, wahai muluk, ya Malik, ana lihat ada utusan Muhammad keluar dari ruanganmu, dari kamar pribadimu, kasihkan saya itu orang, ana penggal, mau ana bunuh dia. Arah langsung aja, dideketin Amar, menakrab ini, didorong pakai telapak tangan hidungnya, dok, pecah, darah semua keluar. Orang Afrikan dorong kayak ndogo, ya. Saking takutan dia. Ente mau membunuh, ente minta kepada anak orang yang di dalam jaminanku, kata dia. Tidak tahu kalau ini udah Islam, ya. Dia tidak tahu kalau Najasyi ini sudah Islam. Ente meminta nyawa orang yang di dalam perlindunganku, dan kau ingin menghancurkan utusan yang pernah datang ke Namus, maksudnya Jibril yang tadi disebutkan oleh Ustaz Arsyad tadi, Jibril kepada Nabi Musa. Kaget ini si Ammar. Namus ini utusan, berarti Muhammad ini sebagaimana yang pernah didatangi kepadanya juga datang sebelumnya ke Musa. Ya Ammar, kata Najasyi, yang disampaikannya itu hak, ikuti dia, jangan kau menjauh darinya, karena yang disampaikan itu adalah yang hak, yang betul, dan akan tersebar daripada ajaran yang dibawa olehnya itu. Karena aku saat ini sudah mengikutinya, tapi ditutupi. Kaget Ammar. Langsung saat itu tergerak hatinya untuk masuk Islam. Akhirnya masuk Islam di tangan Najasyi. Makanya dikatakan, siapa sahabat yang masuk Islam di tangan tabi'in? Najasyi tidak pernah ketemu Nabi, tapi dia beriman kepada Allah dan Kerasulan Muhammad. Kalau Ammar bin As ketemu sama Nabi, datang dengan Khalid bin Walid setelah Fathul Mekah, ya, untuk mengikrarkan keislaman dan membaiat Nabi SAW, membaiatkan dirinya dengan Nabi. Kata Najasyi bilang kepada Rasulullah, sampaikan salamku dan aku minta udzur karena tidak bisa untuk berjumpa dengannya. Kalau seandainya memang bisa, aku akan mendatanginya, tapi tidak bisa. Memang seorang raja, tidak bisa meninggalkan daripada rakyat. Kemudian diberi hadiah, dan Nabi juga membalas suratnya agar minta tolong Ja'far bin Abi Thalib ini ketika terjadi peperangan Khaybar tahun ke-7. Dikirim ke Madinah, dipulangkan, disiapkan 2 kapal dengan perbekalan hadiah sampai ke Madinah Ja'far, lalu mengutus anaknya juga Najasyi untuk datangi Rasul Madinah, tapi tengah jalan kapalnya dimainkan sama ombak, badai, akhirnya tenggelam. Tak lama dari situ meninggal Najasyi dan dilakukan sholat gaib pertama dalam Islam, ya, ini untuk Najasyi. Ammar saat dia ketakutan dengan marahnya Najasyi itu, dia mengatakan, seumpama bumi terbuka, terbelah, kemudian tertutup lagi, setelah itu aku akan masuk ke dalam bumi itu, biar aku tertutup dan sembunyi di dalam bumi. Saking takut sama Najasyi ini tadi. Ya, lihat bagaimana dia mengagungkan surat Nabi. Turun dari singgasana, duduk di lantai di bumi, ditaruh di atas kepala, ditaruh di mata, diciumi. Ya. Nah, ini yang dikirim, yang diutus adalah Amr ad-Damri. Bagaimana pengakuan cinta sahabat Hubayb bin Adi ketika diutus ke kota Mekah dan beliau menjadi tawanan kaum musyrik Mekah saat itu. Dan Nabi juga mengutus Amr bin Adi, Amr ad-Damri ini untuk menyelamatkan dan mengeluarkan
mengambil jenazah daripada Hubaib. Hubaib bin Adi ini seorang sahabat jalil yang begitu besar cintanya, bukan ngaku-ngaku, pengakuan cintanya kepada Nabi SAW betul-betul tidak sebatas di lisan. Waktu masuk bulan Muharram, orang-orang kota Mekah itu menghormati bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, dan mereka tidak melakukan peperangan di bulan tersebut atau al-Qisas, membunuh, hingga Hubaib bin Adi dikeluarkan dari Mekah, keluarkan dari kota Mekah untuk dibunuh. Namun sebelum itu terjadi, Hubaib minta waktu untuk rapi-rapi, tolong disiapkan alat cukur untuk rapikan dirinya, jenggotnya, kumisnya, karena dia besok mau dibunuh. Waktu beliau megang ini silet tadi, cukur tadi, alat cukur, dia melihat ada anak kecil nangis di dalam rumah, dia ditahan tadi. Diambillah nih anak kecil, ditaruh di pangkunya, ditenengin biar tidak nangis. Tapi pisau ini cukur tadi, alat cukur pisau tadi di tangan kanan. Uminya datang, yang anak bayi ini tadi. Oh, terdiam kaget, ngerasa ini Hubaib. Ngerasa, mungkin kiranya kau besok bakal mati, mungkin saja kau bakal mati kena anakku juga gitu, kata Sahibul Bait ini tadi. Ditenangkan sama Hubaib, nah, kami sahabat Muhammad tidak pernah membunuh anak kecil, wala perempuan atau orang tua, dan tidak pernah membunuh siapapun. Binatang aja nggak dibunuh. Gitu. Ya, bagaimana tarbiyah Nabi kita Muhammad, ya, menanamkan iman, mahabbah kepada Allah. Ya, bukan mahabbah yang dicari-cari untuk minta dicintai, nah, tapi memang itu tumbuhnya dari hati untuk hati. Dibawa, dikeluarkan dari kota Mekah, kemudian beliau diikat, disalib gitu, ya, lalu disiksa, ya, suruh keluar murtad, tak mau, diam aja dia, diam. Disuruh bilang Lat wal Uzza, tak mau, diam aja dia. Ya, kulit badannya itu diseset, penyiksaan yang luar biasa. Hidung beliau dipotong, telinganya sampai menggantung, mata dicongkel, koma, udah di atas tiang tuh berhari-hari koma, tapi masih hidup, masih hidup, masih bernyawa, nggak ada kekuatan lagi. Datang Abu Sufyan, belum Islam saat itu. Abu Sufyan datang mendekati Hubaib. Dia tidak tegang ya seperti Abu Sufyan itu, dan dikatakan para ulama ini awal hidayah Abu Sufyan untuk masuk Islam. Ketika dia bertanya kepada Hubaib, dengar dia tapi tidak bergerak. Ya Hubaib, posisimu saat ini, kamu aman di rumah dengan anak dan istrimu. Tapi posisimu ini kami gantikan Muhammad di situ. Maukah? Pada gantian. Muhammad kami jadikan, kami perlakukan seperti ini. Kamu kami selamatkan dan aman dengan. Saat dengar nama Nabi Muhammad dibilang begitu, buka mata Hubaib, angkat kepala dia. Demi Allah ya Abu Sufyan, aku mendengarkan Rasulullah kakinya ketusuk duri di Madinah. Aku di sini tidak riba. Bagaimana mau menggantikan posisinya Muhammad dengan posisi? Nah, akhirnya beliau meninggal. Sebelum beliau meninggal, beliau melihat di situ tidak ada teman-temannya atau ada orang-orang yang beriman lalu menyembunyikan keimanannya. Dia cuma pengen satu aja. Tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah. Ada orang yang bisa dia sampaikan aman. Dia ya Allah, sampaikan salamku. Ini salam terakhir untuk
Itulah Nabi Muhammad sampaikan salam untuk Rasulullah tinggal. Datang Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad menyampaikan salam. Kemudian Nabi Muhammad mengutus Abdullah Damri untuk mengambil Hubaib dan menurunkan dari ikatan tiangnya tadi, ya. Kemudian diam-diam Abdullah Damri mendatangi tempat penyalipannya tadi, di mana jenazahnya di situ berhari-hari itu tidak ada ini. Didiamkan 3 atau 4 hari jenazah itu tergantung terikat dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tidak ada yang keluar daripada darah ataupun luka itu kecuali aroma harum lebih dari misik. Ya. Yang nyium bukan yang bunuh. Ad-Damiri, Amr Ad-Damiri yang nurun. Diam-diam dia, jangan sampai ketahuan orang yang jaga ini. Lagi pada tidur sudah. Ikatannya dilepas, kemudian jatuh ini Hubaib bin Adi, dipelukannya. Waktu dia nahan nahan beban ini tadi, keduduk di tanah itu bunyi, tapi tidak ada yang bangun. Tidak ada yang bangun. Pelan-pelan digotong, dibawa keluar menjauh daripada ini askar penjaga-penjaga ini, yang membunuh tadi itu. Sambil noleh, sambil lihat takut ada musuh atau bagaimana nangkep dia ini. Kemudian ditaruh Hubaib di satu tempat tadi, dia balik lagi mau menghilangkan palang kayu, kemudian apa yang ada bekas-bekas, dia berjalan gitu tadi biar tidak diikutin maksudnya tadi. Pas dia balik, loh kok hilang kayunya, kok tidak ada bekas darah tetesan tadi waktu pertama kali dia mau menurunkan ini jenazah tadi, hilang mau bersih, nggak ada jejak sama sekali. Dan dilihatnya ini orang kok tenang semua tidur, tidak dengar suara batu langkah kakiku gitu loh. Ya, semua perlindungan dari Allah. Ya, Allah melindungi semua. Langsung cepat-cepat dia tinggal, dia kejar balik lagi mendekati jenazah. Jenazahnya benar ada. Jenazah Hubaib sudah nggak ada. La Hubaib wala bekas daripada siksaan tadi semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memuliakan ini para sahabat. Ada sujud mahabbah. Tidak ada yang namanya ngaku-ngaku yang seperti mereka pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah muliakan kita insyaallah. Haritha, seorang sahabat Nabi yang bernama Haritha. Umurnya masih sekitar 17, hadir di peperangan Badar. Ummu Haritha, ibunya waktu pertama dia ketemu sama Nabi SAW, Nabi bertanya, "Kaifa asbahti ya Haritha?" Hari ini gimana kondisi keadaanmu? Maksudnya hatinya. Asbahtu mu'minan haqqan. Ya Rasulullah, aneh hari ini, pagi ini betul-betul mukmin yang hak, mendapati hakikat orang yang beriman. Kata Nabi, inna likulli haqqin haqiqah, fama haqiqat imanik. Setiap yang hak ada hakikat, mana hakikat imanmu kalau memang imanmu sempurna. Ya, dalam hakikat iman yang sempurna. Lalu mengatakan, ya Nabi Allah, azafat nafsi anid dunia. Hatiku tidak lagi mau sama dunia. Tidak ada di dalam hatiku dunia, la harta wala kedudukan atau apapun yang ada di hatiku, ya Allah. Yang dia ada di hatiku cuma Engkau. Tidak ada dunia, tidak ada apapun. Fa ashartu laili. Semalam aneh nikmat ibadah katanya. Ya, menghidupkan malam dengan ingat pada Allah, nikmat betul katanya. Wa adma'tu nahari. Sekarang alhamdulillah anda dalam keadaan puasa, nyaman, nikmat dia rasakan. Maka ani andur ila ahlil jannah kaifa yatazawaruna biha. Seolah-olah aku sekarang ini lagi diperlihatkan sama Allah bagaimana para penghuni surga itu mereka saling berziarah satu sama lain. Ya, dilihatin sama Allah surga.
Hakikat, orang yang udah mendapatkan ilmu hakikat yang dilihat secara zahir ini cuma gambaran doang ya, tapi dia punya masyhad, pandangan dan penglihatan batinnya udah lain. Allah muliakan kita insyaallah bi haqiqatul iman. Wa ila ahli nar kaifa yata'awuna fiha, aku seolah kemudian diperlihatkan Allah para penghuni neraka, mereka saling meminta tolong, saling menyalahkan satu lawan, tersiksa dan dalam kepedihan yang dahsyat. Itu yang kusiksakan. Kata Nabi, absarta falzam, yang kau lihat betul maka jaga, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, abdun nawwarallahu al-iman fi qalbi, ini hamba satu ini Allah udah tanamkan cahaya di dalam hatinya. Cahaya iman udah disempurnakan sama Allah. Lalu dia berkata, ya Nabi Allah, du'allah li bi syahadah, wahai Nabi Allah, mintakan sama Allah, doakan aku mati syahid. Allahumma amin, kata Nabi. Minta syahid, kasih amin sama Nabi. Hadir di peperangan Badar, Uhud, Ghazwatul Uhud insyaallah. Syahid asal, dapat dia mati syahid. Balik kaum muslimin Madinah, di depan gerbang untuk Madinah Ummu Haritha, ibunya yang standby jaga. Datang, ya Rasulullah, aina Haritha, isbiri wa hastasibi ya, fa inna waladuki syahid fi sabilillah. Sabar wahai ibu, kata Rasul. Kuatkan dirimu, anakmu syahid, dapat syahid. Nah, aina waladi ya Rasulullah, bukan itu yang aku maksudkan. Di mana anakku? Kata Nabi, dia syahid, kata Nabi, udah meninggal dalam peperangan. Ya Rasulullah, bukan itu yang aku maksudkan. Sekarang anakku di mana? Kemudian Nabi mengatakan, kata si ibu tadi bilang, apa anakku masuk surga, ada di dalam surga? Bilang Rasulullah, innaha laysat di jannah, dia bukan di surga, bukan saja di surga, walakinnaha jannatun fi jinan, dia di surga yang ada di semua surga. Dia anak, kau punya anak, artinya fil firdaus la'ala. Anakmu sekarang ini di tingkatan surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Bukan di surga, tapi di semua surga. Kalau orang udah masuk Firdaus, itu semua surga jadi punya dia. Berapa tingkatan surga yang ada? Semua dia punya. Ya. Kalau dapatnya surga yang paling bawah, ya udah habisnya di situ. Nggak ada bisa yang di atas. Tapi kalau udah dapat yang paling atas, dia bisa ziarah ke bawah, turun naik kemana dia mau, kemana dia. Udah, anakmu di sana, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faraja'tu yatadhak. Balik dia ke rumah sambil tertawa tersenyum dan mengatakan di perjalanan, bakhin lak ya Harith, bakhin lak, beruntung kau wahai anakku, oh, nikmat kau wahai anakku, senangnya aku mendengar kau ada di Firdausil A'la. Bahagia mereka itu, ada sidqul mahabbah, bukan mudda'in kadzab. Aku cinta sama Nabi, tapi kagak ada bukti cinta sama Nabi. Sholat jamaah diabaikan, hadir maulid panggilan Nabi aja ya kadang-kadang ada ta'zim. Ini nih pengagungan ente arba'in setiap malam ini bentuk salah satu pengagungkan ya. Bukan kita yang bukan arba'innya kita agungkan, sebetulnya kita diagungkan sama maulid Nabi ini. Ente hadir maulid arba'in, apa ente mengagungkan? Lah wallah, kamu diagungkan sama ini maulid. Kalau kamu tahu ya. Bagaimana kita tidak bisa mendapatkan, mengambil, menjaga ya. Kalau kita diagungkan sama Nabi dengan menghadirin apa yang diagungkan oleh Allah, apa yang paling diagungkan oleh Allah dari semua ciptaan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dari semua ciptaan Allah yang paling diagungkannya apa? Nabi kita Muhammad.
bukan surga, bukan ente banyak amal, bukan ente ahli ibadah, bukan ente banyak. Yang paling diagungkan Nabi Muhammad. Kita yang ngagungkan Nabi pasti diagungkan Allah. Ya, agungkan Nabi itu menambah dekatnya kita kepada beliau. Kita mengagungkan Nabi, ya. Atau nih yang besok, lusa, besoknya lagi, lusa-lusanya lagi. Kalau saya tanyakan kepada Sahibul Bait, besok di mana nih? Besok malam di mana? Habibu. Setelah Habibu di mana? Dan setelahnya. Ini kalau saya tanya sama kalian besok, Habibu mau setelahnya, besok malam akan bertamu ke rumah kalian tuh Rasulullah. Apa persiapan kalian? Amin. Jadi bukan kita yang mengagungkan arba'in, tapi kamu diagungkan sama maulidnya Nabi melalui wadah arba'in. Nama doang ini. Ya. Besok Nabi Muhammad mau hadir besok malam, mau menjadi tamu di rumah kamu. Pasti kita punya persiapan. Oh ya Allah, anak pengen yang terbaik, anak pengen ini. Ya. Gimana ndak bahagia kita punya hati. Ya. Kayaknya aneh pernah bilang sama kalian, kalian ndak mau buka rumah, fadol Indi, fadol setiap malam di tempat saya. Saya malah Mama Syarifah waktu lihat masih 10 kosong slot itu sudah apa namanya, kata si Faiz berandai-andai. Ya, ngomong sama Syarifah, ngomong, Wan, jaga kesehatan ya. Ini 10 slot kosong, alhamdulillah nih kalau memang rezekinya kita semua dapat ini. Jaga kesehatan, ente mau masak, ente mau nyiapin, ini buat Nabi datang nih gitu. Bilang sama saya, insyaallah, penting ente sehat juga Beb, kata Harimana. Gitu. Jalan waktu ndak tahu, malam dengar masih 6. Ya Allah, masih 6. Mudah-mudahan ndak ada yang isi lagi. Ya. Tapi kalau ada yang isi ya sudah, berarti belum rezeki. Mudah-mudahan asal niat aneh dapat 10 malam menyambut hadirnya Nabi ke markas, ya, di Sebengkok situ. Nyata kalau seandainya ada yang menghabiskan semua ya sudah, tetap insya Allah saya mendapatkan apa yang saya niat. Jangankan 10, 40 malam ahlan wa sahlan. 40 malam ahlan wa sahlan. Kamu bosen urusan kamu, mau datang kagak urusan kamu. Ya. Yang jadi urusanku bagaimana aku mempersiapkan hatiku, karena besok rumahku mau dijamu oleh Nabi, mau didatangi oleh Rasulullah. Aku harus menunjukkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, ya, semata untuk membahagiakan orang yang paling diagungkan. Allah muliakan kita insya Allah dunia wal akhirah bil mahabbah wasidqil mahabbah. Tidak ada di situ muddain kadzab, ngaku-ngaku cinta sama Nabi. Hidupkan syariatnya, sunnahnya Nabi. Sholat berjamaah jaga, sholat rawatib sunnah jaga, duha witir jaga, malam sedikit malam bangun jaga. Allah berikan keberkahan untuk kita sekolah, insya Allah. Anak istri kita insya Allah ditanamkan dalam hati kita kecintaan yang betul-betul ya kepada Rasulullah, Sahibul Bait. Semua rumah yang telah membuka arba'in menghadirkan Nabi, Allah berkahkan kalian insya Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La